Sugeng Rawo Sedoyo, sahabat kitab mawas diri dari manapun Anda berada. Salam budaya, Om Swastiastu. Kali ini kitab mawas diri masih akan tetap membahas tentang legenda Arya Penangsang ya. Lanjutan daripada episode sebelumnya, episode 7 tentang permintaan Ratu Kalinyamat. Dan kitab mawas diri ini akan tetap membahas legenda Arya Penangsang untuk episode yang ke-8, yaitu Sayembara Adipati Pajang. Namun sebelumnya, jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Ya, namun sebelum kita lanjut ke episode 8, yaitu Sayembara Adipati Pajang, kita perlu flashback dulu di episode sebelumnya. Arya Penangsang di episode 7 ini membahas tentang permintaan Ratu Kalinyamat, ya kan? Nah, Ratu Kalinyamat ini meminta kepada Adipati Adiwijaya supaya ketika Adipati mengalahkan Arya Penangsang dan Demak Bintoro telah menjadi dia pegang tahtanya, maka dia tetap harus menggunakan gelar sultan, bukan seorang prabu. Itu permintaan Ratu Kalinyamat. Setelah itu diadakannya pertemuan khusus kepada para kepercayaan Adipati seperti Ki Mas Monco, Ki Wilo, Ki Wuragil, Ki Ageng Pamanan, dan Ki Juru Martani. Nah, di situ cuman berenam dalam ruangan khusus untuk membahas siasat bagaimana cara untuk menyerang Jipang Panolan. Nah, setelah itu disetujui oleh Adipati Adiwijaya saran dari mereka semuanya tentang diadakannya Sayembara Adipati Pajang. Nah, tujuannya apa? Kita seperti yang kita tahu bahwa Jipang Panolan ini sangat kuat. Jadi Pajang akan kewalahan untuk melawan kekuatan Jipang. Ya, seperti yang kita tahu juga bahwa pemimpin Pajang, Sang Adipati ini adalah seorang pemimpin yang notabene adalah bukan muslim, sedangkan Jipang Panolan tentu saja dipimpin oleh seorang muslim dan Sunan Kudus berada di belakang Arya Penangsang tentunya. Dan ini memicu bisa dipastikan seluruh Dewan Wali Songo akan memihak kepada Jipang Panolan. Nah, maka siasat daripada saran dari Ki Juru Martani beserta yang lainnya untuk melawan Jipang Panolan maka perlu menggunakan kekuatan ketiga ya. Jadi bagi daerah mana saja yang bisa membawa Pajang untuk melawan Jipang Panolan, nah ini adalah cara yang paling bagus, karena yang seperti kita tahu apabila Pajang menyerang secara terbuka kepada Jipang Panolan, ini akan berakibat fatal dan ini akan riskan sekali kalau Pajang melawan Jipang Panolan langsung, karena kita tahu bahwa Jipang Panolan akan mengadakan atau punya sekutu seperti Banten dan Cirebon, dan ini kekuatan besar, 3 kekuatan besar ini akan melawan langsung kepada Pajang, dan Pajang itu pasti akan kalah untuk melawan Jipang Panolan. Maka dari itu Pajang punya siasat untuk menggunakan daerah lain supaya Pajang sendiri tidak terbawa ketika melakukan penyerangan secara terbuka kepada Jipang Panolan. Nah, untuk melakukan situasi seperti itu, maka Adipati Adiwijaya menyetujui saran daripada Ki Mas Monco, Ki Wilo, Ki Wuragil, Ki Ageng Pamanahan, dan juga Ki Juru Martani tentunya untuk mengadakan Sayembara Adipati Pajang. Namun jika sayembara itu tidak berhasil dan tidak ada penguasa-penguasa daerah yang berani tampil, maka Ki Juru Martani sendirilah beserta Ki Ageng Pamanahan yang akan tampil ke depan dengan nama Selo. 3 bulan kemudian, beberapa hari sebelum hari yang telah ditetapkan dalam surat undangan resmi, berdatanglah para penguasa daerah yang ada di seluruh wilayah Kadipaten Pajang. Mereka datang berkelompok ya, jadi bergelombang-gelombang, jadi tidak secara bersamaan ya, tidak ada yang mencolok, karena memang begitulah pesan yang dituliskan di surat undangan resmi Sang Adipati. Dan pada hari yang ditetapkan, seluruh penguasa daerah telah berkumpul di Siti Hinggil Kadipaten. Lama waktu berselang, mereka semua menunggu kehadiran Sang Adipati di tempat itu. Beberapa saat kemudian muncullah Adipati Adiwijaya diiringi Ki Mas Monco dan kepala pengawal pasukan khusus Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani, berikut beberapa prajurit khusus yang mengiringi.
Di depan para penguasa daerah, Adipati Adiwijaya meminta Ki Mas Monco membacakan sayembara. Seusai sayembara dibaca, suasana mendadak hening. Tidak ada yang berani bersuara. Melihat situasi menjadi sepi dan tegang, Adipati Adiwijaya angkat bicara. Dia mempertegas isi sayembara dengan menantang, siapa yang berani tampil ke depan yang akan memimpin pasukan Pajang dengan menggunakan identitas dari daerahnya. Suasana sepi tidak juga mencair waktu itu ya, hingga kemudian seorang penguasa daerah terlihat menyembah dan berkata, "Kasinggihan dawu Kangjeng, izinkan saya mengutarakan kebimbangan saya yang mungkin juga mewakili kebimbangan hati dari seluruh teman-teman yang hadir di sini. Kangjeng, jika kami semua diperintahkan angkat senjata menggebur Jipang atas nama pasukan Pajang, sudah barang tentu kami tidak akan banyak berpikir panjang. Jiwa raga kami akan kami pasrahkan untuk itu. Namun manakala terjadi hal tersebut, kami tidak berani menanggung resiko dengan mengorbankan kerabat kami yang ada di daerah. Kaum putih yang terkenal radikal dan bisa berbuat ngawur atas nama agama. Mohon Kangjeng memaklumi." Kemudian Adipati Adiwijaya menghela nafas. Kata-kata yang terucap barusan memang ada benarnya. Karena tidak ada juga yang berani memasuki sayembara, maka Adipati Adiwijaya pun menutup pertemuan tersebut. Sebelum menutup pertemuan, sang Adipati meminta pengiriman pasukan dari semua daerah untuk memperkuat barisan pasukan Pajang. Perintah yang terakhir ini disambut dengan sukacita tanpa keraguan sedikit pun oleh semua penguasa daerah. Ya, setelah pertemuan tersebut, para penguasa daerah ini ada salah satu penguasa daerah yang memberikan suaranya mewakili penguasa-penguasa daerah lainnya ya, karena mereka memang tidak berani tampil untuk melawan Jipang Panolan karena ini sangat berbahaya sekali untuk keluarga mereka, kerabat mereka, ini sangat terancam nantinya. Dan oleh sebab itu para penguasa-penguasa daerah ini tidak menyanggupi untuk berani tampil ke depan untuk membawa nama daerahnya, karena seperti yang kita tahu kaum putihan ini adalah terkenal radikal dan sangat berbahaya tentunya. Lalu kemudian setelah kesimpulan sudah didapat oleh semua, Adipati Adiwijaya pun kemudian memerintahkan kepada Ki Juru Martani untuk melakukan aksinya seperti yang telah direncanakan sebelumnya bersama Ki Ageng Pamanahan. Ya, jadi atas saran Ki Juru Martani bahwa Ki Ageng Pamanahan harus mengusahakan tombak pusaka Kiai Pleret ini bisa untuk dipinjam, karena hanya dengan tombak pusaka Kiai Pleret ini kulit Arya Penangsang bisa terluka. Ya, jadi pusaka tersebut sangat berharga ya, karena peninggalan dari Majapahit. Jadi tidak akan mungkin bagi Adipati Adiwijaya ini untuk menyerahkan atau meminjamkan pusaka yang sangat berharga tersebut kepada siapapun, kecuali kepada orang yang benar-benar dia percaya. Dan kemudian Ki Ageng Pamanahan atas saran Ki Juru Martani meminta kepada Danang Sutawijaya, yaitu putranya, untuk meminjam tombak pusaka Kiai Pleret tersebut kepada sang Adipati, karena Danang Sutawijaya ini adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang kemudian diambil anak angkat oleh Adipati Adiwijaya. Maka sebagai anak angkat, sang Adipati Adiwijaya pun pasti akan mempercayai kepada Danang Sutawijaya untuk meminjam dan memakai atau menggunakan tombak pusaka Kiai Pleret untuk siasat atau cara untuk menaklukkan Arya Penangsang. Namun Adipati Adiwijaya ini sangat tidak paham ya, tidak paham bahwa selain daripada Danang Sutawijaya ini masih kecil, maka tidak ada kekuatan atau kelebihan lain ya yang akan Danang Sutawijaya ini punya untuk melawan atau memperkuat barisan Pajang. Ya, namun Ki Ageng Pamanahan
kemudian meyakinkan Adipati Adiwijaya bahwa Danang Sutawijaya dipersiapkan adalah sebagai salah satu taktik untuk melawan atau melenyapkan Arya Penangsang. Nah, maka dari itu akhirnya sang adipati pun mengetahui bahwa Danang Sutawijaya ini pun termasuk dalam satu rencana yang mana akan digunakan untuk melawan Arya Penangsang melalui Danang Sutawijaya ini dengan tombak pusaka Kyai Pleret. Karena yang kita tahu bahwa Arya Penangsang ini akan terluka menggunakan tombak tersebut, dan hanya tombak pusaka Kyai Pleret itu kulit Arya Penangsang akan robek atau bisa dilukai. Ya, dan kemudian Ki Ageng Pamanahan menggunakan daerah Selo ya untuk memperkuat barisan melawan Cipang Panolan ya. Seperti yang kita tahu, daerah Selo ini daerah asal Ki Ageng Pamanahan. Nah, di sana Ki Ageng Pamanahan beserta Ki Jurumartani sudah akan mempersiapkan ya melalui atas nama daerah Selo ya kan, pasukan-pasukan sudah dikoordinasi dengan baik untuk nanti persiapan perang melawan Cipang Panolan. Dan ini persiapannya udah sangat bagus ya, karena Ki Jurumartani ini adalah seorang yang pandai mengatur siasat tentunya. Jadi taktik-taktik yang sudah disiapkan ini yang kemungkinan nanti akan jitu untuk bisa melawan Cipang Panolan, terutama Arya Penangsang ya. Jadi untuk memicu Arya Penangsang juga nantinya keluar dari sarang sendirian, dan ini juga menggunakan taktik Ki Jurumartani ya lewat surat yang disampaikan kepada sang perumput dari Cipang Panolan yang kemudian disampaikan nanti kepada Arya Penangsang. Ya, kita kasih tahu dulu dari sejarah tombak Kyai Pleret tersebut ya, bahwa Kyai Pleret konon diperoleh Syekh Maulana Maribi ya, seorang wali Islam zaman Majapahit setelah dia berhasil melakukan topo broto keras ya di pantai Parangtritis Yogyakarta sekarang. Nah, tombak ini lantas diberikan kepada Ki Ageng Tarub I atau nama lainnya Kidang Telangkas ya, dan lantas diwariskan kepada Raden Bondan Kejawen, putra Prabu Brawijaya V dengan Dewi Wandan Kuning, yang lantas bergelar Ki Ageng Tarub II. Kemudian diwariskan kepada Ki Getas Pandowo, putra Raden Bondan Kejawen, lantas diserahkan kepada Ki Ageng Selo, putra Ki Getas Pandowo. Manakala berada di tangan Ki Ageng Selo, kemudian tombak dititipkan kepada Sunan Kalijogo. Kemudian oleh Sunan Kalijogo dititipkan kepada Jaka Tingkir, Adipati Adiwijaya, Adipati Pajang hingga saat ini. Maka sesungguhnya tombak Kyai Pleret ini milik leluhur Danang Sutawijaya ya, yang kemudian Danang Sutawijaya ini akan disiapkan oleh Ki Jurumartani ya kan. Danang Sutawijaya adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan yang mana nanti akan diperbolehkan menggunakan tombak Kyai Pleret milik Adipati Adiwijaya atau Jaka Tingkir. Nah, kemudian Danang Sutawijaya ini sudah disiapkan kuda putih oleh Ki Jurumartani beserta Ki Ageng Pamanahan ya. Nah, tujuannya apa? Kuda putih ini bukan kuda jantan, kuda perang ya, namun kuda ini kuda betina yang tali kekangnya itu ditarik ke atas gitu loh. Jadi ekornya itu sengaja ditarik ke atas karena ini kudanya kuda betina. Nah, tujuannya ini untuk menarik kuda milik Arya Penangsang yang jantan ya, yang seperti kita tahu kan kuda jantan milik Arya Penangsang ini kan tentu saja kuda perang dan tidak pernah untuk bersenggama pastinya. Dan melihat kuda putih milik Danang Sutawijaya nantinya, kuda betina, nah akhirnya nanti bakalan fokus kudanya itu jadi ke kuda milik Danang
Sutawijaya. Nah, ini juga salah satu taktik dari Ki Juru Martani untuk menyiasatkan supaya ketika menaiki kuda tersebut, jadi Arya Penangsang ini kudanya tidak fokus kepada kuda lawan, namun kudanya justru malah fokus kepada kuda betina, seperti itu. Nah, ini juga sangat luar biasa ya, taktik dari Ki Juru Martani dan juga Ki Ageng Pamanahan. Nah, setelah itu pasukan sudah ditata rapi ya menuju tempat untuk melawan Jipang Panolan di salah satu sungai ya, pertemuan di salah satu sungai ya. Para pasukan dari Selo yang dipimpin oleh Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pamanahan ini sudah begitu siap, namun mereka semua menyamar sebagai rakyat biasa dan melepas pakaian keprajuritan maupun persenjataannya. Mereka dirahasiakan, nah supaya tidak diketahui oleh mungkin para mata-mata Jipang Panolan. Nah, sudah sampai di sungai, di salah satu titik pertemuan para pasukan dari Selo tersebut. Akhirnya Ki Juru Martani beserta Ki Ageng Pamanahan sudah menyiapkan surat ya yang ditujukan untuk Arya Penangsang. Kemudian mereka melihat beberapa gerombol perumput yang mana ternyata mereka ini adalah perumput di Istana Jipang ya, tentunya milik Arya Penangsang. Nah, melalui mereka akhirnya Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani itu menitipkan surat untuk Arya Penangsang, dan mereka juga memberikan tantangan ya kepada sang perumput tersebut ya. Jadi dia menantang untuk disampaikan kepada Arya Penangsang bahwa Arya Penangsang harus berani untuk menemuinya sendiri. Nah, ini juga salah satu cara Ki Juru Martani ya, taktik Ki Juru Martani untuk Arya Penangsang ini benar-benar keluar dari sarangnya hanya sendirian. Dan dengan kesempatan ini maka untuk menaklukkan Arya Penangsang ini sangatlah mudah ya, karena semuanya sudah terkondisikan ya melalui Danang Sutawijaya dengan pusaka tombak pusaka Kiai Pleretnya dan juga kuda perangnya yang warna putih dan juga betina dan lain sebagainya. Maka untuk mengalahkan Arya Penangsang bakalan mulus pastinya. Kemudian setelah Arya Penangsang menerima surat dari perumput tersebut yang isinya ini memang bentuk tantangan ya, tantangan untuk Arya Penangsang untuk berani keluar sendiri gitu. Kalau dia memang orang yang sakti, maka dia akan menemui sang pengirim surat tersebut. Nah, akhirnya dengan emosi, dengan marah, kemudian dengan perasaan yang sangat emosi, akhirnya Arya Penangsang keluar langsung hari itu juga dan waktu itu juga ketika Arya Penangsang menerima surat dari para perumput tersebut. Nah, untuk episode Arya Penangsang ke-8 ini saya Mbara Adipati Pajang cukup sampai di sini, dan nanti Arya Penangsang di episode terakhir ya. Jadi episode 9 ini tentang tumbangnya kesatria putihan. Dan untuk sahabat Kitab Mawas Diri semuanya, semoga bermanfaat ya kisahnya, dan ini sangat menarik sekali ya bagi saya yang ingin menyampaikan cerita tentang ini pun. Saya semakin semangat untuk bagaimana untuk menyampaikannya, bagaimana untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya, teman-teman kaum milenial juga, supaya bisa mengerti jati diri kita, dari mana kita berasal, seperti itu. Sahabat Kitab Mawas Diri semuanya, semoga tayang ini bisa bermanfaat, dan selalu terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton, terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa dukung konten kami terus, dan nantikan kisah Arya Penangsang selanjutnya di Kitab Mawas Diri bersama saya Kimas Noto. Dan saya akhiri, salam sejahtera, Om Santi 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 Om.